Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat tentunya bersama keluarga di rumah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Destri untuk melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Walaupun Ananda semua masih belajar dari rumah, Ustazah tetap berharap Ananda tetap semangat dan pantang menyerah dalam mencari ilmu. Insya Allah ya nak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang, mari tampungkan tangan Ananda semua, Ustazah pimpin dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi, apapun yang Ananda pelajari pada hari ini bersama Ustazah, Ananda dapat memahami dan mengerti. Serta ilmu yang Ananda dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan Ananda sehari-hari. Bismillah ya nak. Selanjutnya, Ustazah ingin bertanya kepada Ananda semua. Apakah Ananda pernah melihat pertunjukan seni? Baik seni tari maupun seni musik, dan baik secara langsung maupun melihat televisi. Selanjutnya, apa yang Ananda lakukan ketika setelah melihat pertunjukan tersebut? Ya, Ananda memberikan penilaian berupa tepukan, yang berarti bahwa Ananda telah menikmati dan menyukai penampilan pertunjukan seni tersebut. Nah, untuk itu hari ini kita akan kembali belajar tema 2, selalu berhemat energi. Yang nantinya Ustazah harapkan Ananda semua mampu memahami tanda tempo dan tinggi rendah pada suatu nada. Baik, selanjutnya kita akan mengenal apa itu apresiasi musik. Anak-anak Ustazah tahu apa itu apresiasi? Ada yang sudah tahu? Atau ada yang belum tahu? Atau mungkin baru pertama kali mendengar kata apresiasi? Baiklah, Ustazah akan menjelaskan apa itu apresiasi pada seni musik. Apresiasi berarti menghargai atau memberi penilaian. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Setiap orang mempunyai apresiasi atau penilaian karya seni yang berbeda-beda. Apresiasi seni atau penilaian dapat diberikan pada seni musik. Kita juga bisa melakukan apresiasi atau penilaian saat mendengarkan musik atau lagu. Ayo kita perhatikan langkah-langkah melakukan apresiasi atau penilaian pada seni musik berikut ini. Yang pertama, kita harus mengamatinya terlebih dahulu. Nah, anak-anak ustazah harus mengamati pertunjukan seni, baik itu seni tari maupun seni musik, ya, agar dapat memberi penilaian pada di akhir nanti. Yang kedua, setelah mengamati tadi, Ananda menikmati, ya, apapun pertunjukan yang Ananda lihat, Ananda harus menikmatinya agar dapat memberikan penilaian yang sesuai. Yang ketiga, setelah Ananda menikmati pertunjukan tadi, Ananda menghayati atau merasakan dan mendengarkan, bahkan melihat dengan menggunakan hati Ananda semua. Yang keempat, sampailah pada tahap terakhir, Ananda memberikan penilaian terhadap pertunjukan yang telah Ananda saksikan. Apresiasi atau penilaian seni musik juga dapat dilakukan terhadap penyanyi, baik sendiri maupun berkelompok. Dalam mengapresiasi seni musik, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, lagu yang dinyanyikan sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Yang kedua, lagu dinyanyikan sesuai dengan panjang pendek nada. Yang ketiga, lagu dinyanyikan sesuai tempo atau cepat lambatnya musik.
Yang keempat, lagu dinyanyikan dengan kompak jika ditampilkan dalam bentuk berkelompok. Nah, Ustazah sudah mengenal cara menilai pertunjukan seni, yaitu seni musik. Selanjutnya, kita akan mengenal tanda dalam notasi angka. Nah, kita akan belajar berbagai tanda yang terdapat dalam notasi angka. Ananda semua masih ingat notasi angka beserta solmisasinya? Harus ingat ya nak, untuk kembali mengingat pengetahuan Ananda tentang notasi angka dan solmisasinya, Ananda lihat pada tabel di sebelah kiri Ustazah. Nah, untuk notasi angka 1 itu do, 2, re, 3, mi, 4, fa, 5, sol, 6, la, dan yang ketujuh si. Jadi dalam pengucapannya yaitu kalau untuk notasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, kita sebut solmisasinya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, pada tabel tersebut coba Ananda lihat, tidak ditemukan angka 0. Nah, angka 0 dalam not angka berarti tidak memiliki nada. Angka 0 disebut sebagai tanda diam atau berhenti. Notasi angka juga memerlukan tanda lain untuk memperjelas penulisan notasi. Tanda-tanda dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dalam notasi angka ada 3 macam. Ada tanda titik di atas not, di bawah not, dan di belakang not. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tanda titik di atas not. Tanda titik di atas not berfungsi sebagai tanda untuk nada tinggi. Nah, yang kedua, tanda titik di bawah not. Tanda titik di bawah not berfungsi sebagai petunjuk untuk nada rendah. Yang ketiga, tanda titik di belakang not angka. Bisa dilihat ya nak, contohnya sebelah kiri Ustazah. Itu berfungsi sebagai tanda panjang pendeknya suatu nada. Yang kedua yaitu tanda garis mendatar. Garis mendatar di atas not adalah tanda nilai ketukan. Garis ini dapat membagi nilai nada menjadi 1/2, 1/4, atau 1/8 ketukan. Pada contoh gambar di samping, kedua nada berada dalam 1 ketukan. Masing-masing nada memiliki nilai 1/2 atau setengah ketukan. Nah, selanjutnya kita akan melihat birama 4/4 pada lagu Aku Anak Indonesia. Sebelumnya kita juga sudah menyinggung masalah birama 4/4 pada lagu Menanam Jagung. Coba anak-anak Ustazah perhatikan gambar yang sudah Ustazah tampilkan. Di situ ada yang dilingkar untuk satu ruas birama berisi 4 ketukan. Setiap ketukan bernilai 1/2. Selanjutnya ada yang menunjuk tanda garis. Nah, itu garis birama ya nak. Selanjutnya ada lagi yang di dalam lingkaran 4 dan 3 itu kedua nada berada pada 1 ketukan yang ditandai dengan ada garis mendatar di atas not. Setiap nada tersebut bernilai 1/8 ketukan. Yang terakhir, yang dilingkar ada tanda 5 dan titik di belakang not. Nah, itu berarti suatu nada berada pada 2 ketukan, dinyanyikan lebih panjang karena ada tanda titik di belakang notnya. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan kepada Ananda semua bagaimana cara menyanyi yang baik. Ya, yang pertama itu adalah sikap badan. Ananda semua ketika melakukan pertunjukan menyanyi, badan kita sebaiknya tegak dan rileks. Rileks itu santai nak. Posisi kaki tidak ditekuk, tapi lurus ya nak. Wajah tegak ke depan dan percaya diri.
Jika sikap badan baik, kita dapat mengatur pernafasan dengan baik. Setelah sikap badan kita baik, kita akan memperhatikan yang kedua, pernafasan. Saat bernyanyi, kita harus mengatur nafas kita dengan baik. Dengan begitu, suara yang kita keluarkan akan terdengar baik juga. Yang ketiga, pengucapan. Ketika bernyanyi, mulut harus terbuka lebar agar suara terjelas dan pengucapan kata per kata pada lagu juga harus jelas. Yang keempat, tempo. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tempo. Ada yang masih ingat tempo itu apa, Nak? Ya, tempo itu cepat lambatnya ketika kita bernyanyi. Nah, kita harus bernyanyi sesuai tempo lagu. Misalnya, lagu bertempo cepat, kita harus menyanyikannya dengan cepat. Sebaliknya, lagu bertempo lambat, kita menyanyikannya juga dengan lambat. Yang terakhir adalah ekspresi. Kalau untuk yang ini, saya yakin semuanya sudah mengerti. Ekspresi itu adalah mimik wajah kita saat bernyanyi. Ketika menyanyikan lagu yang riang dan gembira, tentu ekspresi wajah kita juga menampilkan wajah yang senang dan ceria. Tapi kalau lagu yang nyanyikan bernada sedih, nah sesuaikan ekspresi Anda semua juga dengan lagu yang dinyanyikan. Selanjutnya, sudah tambahkan birama 4/4 pada lagu Kring Kring Ada Sepeda. Nah, Anda lihat lagi, di situ sudah Ustazah tampilkan gambar. Untuk satu ruas biramanya berisi 4 ketukan. Karena tadi tanda biramanya 4/4 ya, Nak. Dan 4 ketukan. Setiap ketukannya bernilai 1/4. Nah, selanjutnya ada lingkaran untuk menunjukkan garis birama. Dan yang terakhir ada angka yang dilingkar 2 yang ditandai dengan garis mendatar di atasnya. Nah, itu berarti kedua nada berada pada 1 ketukan. Setiap nada bernilai 1/8 ketukan. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ustazah harap apa yang kita pelajari pada hari ini, Anda semua dapat mengerti dan memahaminya. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, mari kita ucapkan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ananda jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktunya maupun sholat sunnahnya. Jangan lupa murojaah hafalannya di rumah dan tetap semangat, Nak, walaupun masih belajar dalam rumah. Cukup sekian dari Ustazah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.